Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat santuy, bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya berterima kasih karena telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang film yang disutradarai oleh Herwin Novianto dan dibintangi oleh Mahalini Raharja dan Raja Gyanuka, dua penyanyi muda Indonesia yang saat ini cukup populer. Tanpa basa-basi lagi, ini dia Kopi Pahit. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang dikarantina selama 7 hari di hotel berbintang karena mereka habis berbulan madu baru datang dari Swiss. Yang cowok bernama Jul dan yang cewek bernama Gendis. Sebelum mendapat kamar, mereka melakukan registrasi dulu di resepsionis sama seperti hotel pada umumnya. Setelah melakukan registrasi kamar, mereka berdua langsung pergi ke kamar yang telah disediakan. Sesampainya di kamar, petugas medis datang untuk melakukan swab kepada mereka berdua untuk memastikan mereka negatif COVID-19. Sehabis swab, Jul menyuruh istrinya mandi dan akan dikasih sesuatu setelahnya yang membuat Gendis penasaran apakah sesuatu tersebut. Dan pada saat Gendis mandi, tiba-tiba dia datang bulan, lalu langsung menelpon petugas hotel untuk pesan pembalut. Namun Gendis kecewa karena pembalut dengan merek yang diinginkannya tidak disediakan di hotel tersebut. Tidak lama kemudian, bel pintu kamar pun berbunyi karena ada petugas hotel yang telah mengantarkan 2 gelas kopi. Tetapi karena Gendis lagi datang bulan, jadi dia tidak bisa minum kopi. Malah si Jul diomelin karena memesankan dia kopi tanpa memberitahu dia terlebih dahulu. Padahal maksud Jul kopi tersebut surprise yang dimana dia akan memberikan sesuatu setelah Gendis selesai mandi tadi. Hari pun sudah malam dan bel pintu kamar pun berbunyi. Ternyata itu adalah petugas hotel yang sedang mengantar makan malam. Gendis agak bawel karena makanan yang datang tidak sesuai ekspektasinya, padahal dia yang memesan sendiri. Pada saat enak-enaknya makan, tiba-tiba Gendis merasakan bahwa pembalutnya penuh dan merasa kecewa dengan kualitas pembalut tersebut. Lalu di saat Jul terbangun di waktu matahari belum terbit dan masih sejuk-sejuknya udara pagi, tiba-tiba mantan Jul yang bernama Tasya nge-DM dia lewat Instagram yang membuat Gendis cemburu dan salah paham saat tidak sengaja melihat HP Jul yang tiba-tiba berbunyi pada saat Jul tertidur lagi. Bangun-bangun, Jul udah langsung kena omelan dari Gendis yang bilang pada Jul gak usah sok polos sehingga membuat Jul jadi bingung dengan kelakuan Gendis yang langsung meninggalkan Jul ke kamar mandi untuk meluapkan amarahnya. Di saat Jul menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, Gendis bertanya mengenai kejadian barusan tentang untuk apa mantan Jul nge-DM dia dan Jul menjelaskan kalau mantannya hanya ingin memberinya selamat atas pernikahannya tersebut. Di sini Gendis tetap marah karena dia cemburu dengan mantannya si Jul, tapi Jul tetap menjelaskan kalau dia udah tidak ada perasaan apapun kepada mantannya tersebut. Tetapi tetap saja Gendis cemburu dengan Tasya mantannya Jul. Bahkan Gendis menuduh Jul yang bukan-bukan dengan Tasya. Tapi Jul mencoba terus merayu dan menjelaskan kepada Gendis sampai akhirnya Gendis percaya dan mereka baikan. Tak selang berapa lama di keesokan harinya di saat semalam sudah tidur pulas, Jul mendapat telepon dari bosnya di kantor dan mendapat omelan karena saat mau cuti Jul tidak mendelegasikan kerjaannya ke rekan kerjanya di kantor dikarenakan Jul lupa tentang schedule meeting dengan klien tersebut sehingga membuat perusahaan kehilangan kesempatan untuk untung besar. Tapi malah Gendis marah balik dengan atasan si Jul dan berdebat melalui telepon, membuat Jul harus menjelaskan ke atasannya dan minta maaf atas kejadian tersebut. Dan Jul akan menyiapkan materi untuk dikirim melalui email kepada atasannya tersebut. Tak berhenti di situ, masalah terus berlanjut karena Gendis marah mengapa tidak membela dirinya dan malah meminta maaf kepada atasannya tersebut. Tapi Jul mencoba menjelaskan kepada Gendis kalau seharusnya Gendis tidak boleh seperti itu, tapi malah membuat Gendis semakin marah karena merasa tidak dihargai, malah menyuruh Jul untuk resign dari perusahaan tersebut dan mencari pekerjaan baru. Tapi Jul menjelaskan untuk tidak semudah itu. Selain mencari kerja sulit, Jul juga sudah nyaman di perusahaan tersebut dan sudah 5 tahun bekerja di sana. Lalu di hari berikutnya mereka karantina, Jul merenungi kejadian kemarin dan berinisiatif untuk berbicara kepada Gendis agar dapat mencairkan suasana. Tapi saat Jul mulai bicara, Gendis langsung angkat telepon dari temannya dan mencampakkan Jul dan tidak menghargainya.
Lalu Jul ada telepon dari ibunya yang meminjam uang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari serta biaya kuliah adiknya di luar kota. Dan Jul siap untuk mentransfernya. Dengan kejadian itu membuat Gendis lagi-lagi marah kepada Jul karena merasa dirinya tidak dianggap. Inginnya si Gendis itu harusnya Jul ngomongin dulu sama Gendis dan diskusiin dengan dirinya. Dan malah dia ngandani Jul kalau harusnya Jul punya prioritas yaitu dirinya. Harusnya Jul kalau ada apa-apa itu tanya ke dirinya dulu, tidak main hakim sendiri. Begitu ungkapnya. Jul menjelaskan kalau itu bukan urusan dirinya sebagai seorang istri, melainkan itu adalah urusan Jul sebagai seorang anak. Tapi malah Gendis membahas masalah lain dan mengungkit kembali masalah mantan Jul dan beranggapan kalau dirinya tidak lebih penting dari mantannya tersebut. Di sela-sela keributan mereka ada telepon dari petugas hotel kalau ada komplain dari kamar sebelah karena teriakan Gendis mengganggu kamar sebelah. Lalu scene berpindah ke flashback di mana mereka bertemu pertama kali di sebuah kafe dengan pesanan kopi Gendis yang tertukar dengan pesanan kopi adik Jul. Dan dari situlah awal mula mereka saling berhubungan dengan Gendis yang memberikan nomor teleponnya kepada Jul dan membuat mereka dekat sampai akhirnya Jul melamar Gendis. Keesokan harinya Jul ingin menjelaskan dan menyelesaikan masalah perlahan demi perlahan dan ingin berbicara baik-baik kepada Gendis, namun malah hasilnya Gendis yang malah minta cerai kepada Jul. Tapi di sini Jul menolak untuk cerai dikarenakan Gendis bersikuku dan terus memaksa Jul dengan membuat surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh dirinya. Akhirnya Jul menerima dan menandatangani surat perjanjian cerai tersebut. Saat malam tiba, Gendis merenungi nasib dirinya dan mengingat masa-masa di mana saat dirinya dan Jul memiliki kesamaan dan merasa nyaman untuk bersama. Saat Jul ingin masuk kamar mandi, dia melihat Gendis yang sedang menangis dan Jul mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi dan nge-DM Gendis bahwasannya dia masih ingin mempertahankan hubungannya itu. Lalu Gendis menghampiri Jul dan ternyata Jul malah terlelap. Di saat itu juga mantan Jul nge-DM Gendis dan mengatakan kalau lebih baik Jul bersama dengannya yang akan lebih membuat Jul bahagia daripada Gendis, yang membuat Gendis hilang akal dan mengambil pisau untuk membunuh Jul. Namun semua itu hanya mimpi buruk yang dialami Gendis saja yang membuat dirinya tiba-tiba terbangun. Membuat Jul perhatian kepada Gendis karena semalam Gendis pingsan di kamar mandi. Membuat Gendis sadar bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa Jul. Dan Jul pun menerima Gendis karena memang Jul sangat sayang dan cinta kepada Gendis. Di saat hari terakhir mereka di karantina, semua barang bawaan mereka pun sudah disiapkan untuk mereka bawa pulang sembari menunggu hasil swab dan ternyata hasilnya negatif. Dan akhirnya mereka pun boleh pulang, yang membuat mereka bahagia. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang istri jangan menjadi sangat egois dan merasa tidak diprioritaskan atau dikepentingkan. Padahal suami tidak seperti itu. Itu hanya pikiran negatif dari seorang istri, meskipun perlakuan suami tidak seperti ekspektasi. Dan seorang suami harus sabar dalam menghadapi istri. Jangan berpikir untuk bisa menang dengan wanita, karena benar aja bisa salah, apalagi salah. Draw aja sudah menang telak. Sekian video kali ini, semoga tidak kena banned lagi. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus orang-orang baik.